第三魂技，蛛网束缚。Halo para kaum rebahan yang taunya cuma nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? BTW sorry nih ya kalau suara gua tuh kayak beda, soalnya gua tuh lagi gak enak badan. Nah, di video kali ini gua akan membahas atau menceritakan salah satu donghua, yaitu Soulland episode yang ke-245. Nah, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Terungkapnya siapa pelaku pembunuhan Qian Daoliu jelas membuat Qian Rensu marah besar. Tak pernah terbesit sedikit pun di pikirannya bahwa yang telah membunuh ayahnya tersebut ternyata adalah Bibi Dong. Sebagai calon penerus Dewa Malaikat yang telah melewati serangkaian ujian kultivasi, Qian Rensu sangat pede kalau dirinya akan mampu mengalahkan mamanya sendiri, yaitu Bibi Dong. Semua itu akan ia lakukan demi balas dendam atas kepedihan yang dirasakan Qian Daoliu. Meski air mata Qian Rensu mengalir deras, namun Bibi Dong tak pernah peduli dengan seluruh perasaan sedih yang dia alami. Dia malah mempersilahkan Qian Rensu untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Bibi Dong bilang kalau keputusannya membunuh Qian Daoliu itu karena Dewa Malaikat pada zaman dahulu pernah berniat merebut kekuasaan di gerbang Jialing. Padahal Bibi Dong memiliki niat untuk menyatukan seluruh sekte di dunia demi mewujudkan perdamaian. Bibi Dong inginkan Rensu merasakan penderitaan karena apa yang ia impikan pernah hilang begitu saja. Bibi Dong menduga Qian Daoliu ingin merebut kekuasaan di gerbang Jialing agar bisa diwariskan pada Qian Rensu. Namun ia keburu bertindak tegas sehingga kini Qian Rensu harus merasakan akibatnya. Meski begitu, Qian Rensu tetap bertekad ingin menjadi penguasa Balai Roh Pelindung. Semangat Qian Rensu untuk mengalahkan Bibi Dong ditanggapi dengan menyepelekannya. Bibi Dong malah memanas-manasi Qian Rensu bahwa ia tak mungkin bisa mengalahkan siapapun, meski level kekuatannya sudah hampir setara dengan Dewa Malaikat. Bahkan meskipun Qian Rensu berniat menghadapi Tang San seorang diri, dia juga tidak mungkin bisa mengalahkannya. Karena kini Kekaisaran Tiandao telah bekerja sama dengan Sekte Haotian. Mendengar perkataan Qian Rensu membuat Bibi Dong makin naik darah. Meski begitu, dia juga menawarkan bantuan pada Qian Rensu apabila kelak ia berubah pikiran untuk menghadapi Tang San. Hanya saja Qian Rensu menghiraukan tawaran Bibi Dong dan ia bertekad untuk mengselebeu Tang San seorang diri di kemudian hari. Akibatnya Bibi Dong meremehkan calon penerus Dewa Malaikat tersebut dan mempersilahkannya untuk mengeluarkan serangan. Ya, lebih jelasnya langkahi dulu mayat Bibi Dong kalau mau mengselebeu Tang San. Anjay. Di sisi lain, Tang San masih sibuk menghadapi harimau dewa iblis kegelapan yang sulit untuk ditaklukkan. Malahan makhluk tersebut memiliki strategi licik dengan cara menyembunyikan kekuatannya agar tak bisa dikuasai oleh Tang San. Menyadari si macan berbuat licik membuat Tang San harus berpikir mencari cara untuk memancing makhluk itu mengeluarkan serangan. Dengan begitu, Tang San nantinya akan mampu menemukan titik lemah harimau dewa iblis kegelapan dan bisa melancarkan serangan overpowernya. Jika tidak, maka kemungkinan buruk akan menimpanya. Karena harimau itu sesuai dengan cerita gurunya, Master Xiao, memiliki tingkat kekuatan di atas rata-rata.
Teknik roh ketiga ikatan jaring laba-laba yang digunakan Tang San ternyata belum cukup untuk menaklukkan harimau dewa iblis kegelapan. Kekuatan yang sudah dimurnikan oleh Kaisar Biru Perak tersebut masih bisa ditangkis dengan easy oleh si macan. Terlebih lagi, si macan juga mampu menggunakan teknik pemotong atribut angin dan korosif atribut iblis yang mampu menembus jaring laba-laba Tang San. Bukan hanya itu saja, teknik atribut petir juga dikerahkan si macan, sehingga Tang San merasa terdesak saat itu juga. Strategi yang dilakukan Tang San sedikit banyak membuahkan hasil. Harimau dewa iblis kegelapan akhirnya terpancing untuk mengeluarkan serangan sehingga Tang San bisa menemukan titik lemahnya. Ditambah lagi Palu Hautian yang overpower langsung dikerahkan demi menaklukkan si macan. Tapi betapa terkejutnya Tang San ketika ngelihat si macan yang ternyata masih bisa menahan kekuatan Palu Hautian dalam keadaan sempoyongan. Buset. Apa yang diceritakan Master Xiao bukan hanya bacot doang. Kini Tang San harus menghadapi harimau tersebut sendirian, mengandalkan seluruh kekuatan overpowernya. Mau gak mau, ia juga perlu mengeluarkan teknik 13 jurus senjata emas agar bisa mengunci pergerakan si macan. Tapi makhluk penguasa hutan pertarungan bintang itu benar-benar sulit untuk dikendalikan dan malah makin ngamuk. Akibatnya Tang San harus menunjukkan kekuatannya yang overpower agar bisa menghindari jurus-jurus yang dikerahkan si macan. Berkali-kali Tang San harus menahan gempuran dari si macan, tetapi harimau tersebut terus-menerus mampu bertahan sampai pada akhirnya dia terpaksa mengeluarkan teknik kehampaan ribuan tahun, yang dimana kekuatan pausnya mampu mengepung harimau iblis tersebut. Tang San menyadari bahwa walaupun makhluk itu mempunyai kekuatan yang juga overpower, namun level kultivasinya masih jauh di bawah Tang San. Maka dari itu, ketika ia ngelihat si macan gak berdaya, Tang San gak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera melumpuhkannya. Dia mengerahkan teknik cakar pelambat sanca banteng biru dari lengannya. Waduh, bukannya menjebak harimau, tapi malah Tang San yang kena jebakannya si macan. Teknik overpower yang dilesatkan Tang San mampu dihalau dengan easy oleh si harimau hingga membuat Tang San terpental. Ledakan besar di hutan itu memicu gerhana bulan yang seketika membuat Tang San tersadar bahwa ia sudah masuk ke dalam perangkap si macan. Sampai-sampai tombak sakti kesayangannya harus terlepas dari genggamannya sehingga Tang San semakin terdesak. Dan pada akhirnya inilah yang terjadi. Kehilangan Trisula Dewa Laut sungguh membuat Tang San makin panik. Dia menyadari betul kalau harimau itu telah sengaja menjebaknya balik sehingga kekuatan roh di tubuhnya melemah. Maka dari itu Tang San gak ingin gegabah menggunakan teknik daming untuk menahan gempuran harimau yang telah menipunya dengan licik. Dalam ruang kegelapan misterius tersebut, Tang San kini harus berhati-hati dengan serangan kejutan. Jebakan mengerikan yang dilakukan si macan ampuh membuat Tang San berpikir keras untuk menemukan jalan keluar. Dia pun lantas tersadar bahwa harimau itu masih memiliki kekuatan tanduk dewa iblis yang bisa menghancurkan dirinya seketika. Setiap jengkal tanah yang dipijak Tang San memancarkan aura menakutkan yang memaksanya meningkatkan kewaspadaan. Tatapan mata harimau tampak begitu mengerikan, sehingga Tang San harus siap siaga untuk menahan serangan yang akan datang secara mendadak. Dan tanpa diduga, serangan itu benar-benar muncul dari segala arah secara acak. Tang San pun kini harus jungkir balik untuk menghindari kekuatan harimau dewa iblis kegelapan. Lebih pintarnya lagi, makhluk tersebut juga masuk ke medannya sendiri, sehingga pergerakan itu sulit ditebak oleh Tang San. Wede, ini Ro pintar juga ya. Pernah juara olimpiade kayaknya nih.
Hutan pertarungan bintang emang sulit ditembus siapapun, termasuk Tang San yang sebenarnya memiliki keterampilan bela diri level dewa. Lebih overpowernya lagi, harimau tersebut terus menghujani Tang San dengan serangan-serangan kilat seperti sebuah laser berwarna merah. Berkali-kali ia harus menghindarinya, bahkan sampai menggunakan palu hautian andalannya. Hanya saja harimau dewa iblis kegelapan malah semakin mengganas hingga membuat Tang San perlu kekuatan yang jauh lebih besar. Tempat ia bertarung saat ini tergolong misterius di bawah sinar gerhana bulan yang menjadikan cahaya bergemerlap. Tang San kini perlu bertindak jauh lebih hati-hati agar tidak kembali masuk ke dalam jebakan yang dilakukan si macan. Dan tiba-tiba yaps, jebakan yang dilakukan harimau membawa Tang San ke sebuah arena yang sangat berbahaya. Karena di sana setiap yang bertarung akan sulit untuk keluar dengan selamat. Satu-satunya cara agar pertarungan hidup dan mati dinyatakan usai yaitu apabila salah satu dari mereka mengalami meninggoy. Dengan begitu Tang San nantinya baru bisa keluar dari dimensi hidup dan mati jika ia udah menaklukkan harimau dewa iblis kegelapan. Tentu saja Tang San kini dalam tekanan besar karena sebelumnya ia telah kehilangan Trisula Dewa Laut. Di sisi lain harimau dewa iblis kegelapan masih belum menunjukkan tanda-tanda kekuatannya melemah. Dan yaps, itulah akhir dari Donghua Shaolin episode ke-245. Wede, keputusan Tang San untuk menjadi dewa ternyata nggak bisa diraih dengan easy. Karena harimau dewa iblis kegelapan nampaknya nggak bisa diremehkan begitu saja. Jadi penasaran nih dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.